Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bung Bob, kali ini kita akan bahas bagaimana nanti prediksi pertandingan nanti malam melawan Pleasant. Ya, tapi sahabat Bung Bob, ini banyak sekali komentar-komentar dari mantan pemain Inter, terutama adalah Christian Vieri, ya, yang kita sebut namanya Bobo. Tapi sebelum dia gua ungkapin apa yang dia ucapkan, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dulu dan klik loncengnya. Thank you. Wow, ya memang si Vieri ini ya, Bobo Vieri ini kan dia punya TV ya, yang sering diisi oleh Cassano, Ventola, terus Adani. Ini kan mantan-mantan pemain Inter semua nih sahabat Bung Bob. Jadi mereka sampai saat ini masih selalu mengomentari bagaimana permainan Inter, bagaimana ke depan menurut mereka ya. Nah, Vieri bilang sekarang adalah Inter is back. Ya, Inter sudah kembali seperti Inter yang sebenarnya. Dia bilang kayak begitu gitu loh. Jadi benar-benar walaupun kemarin sempat di awal-awal musim keteteran, tapi menurut Vieri Inter kembali menjadi Inter. Terus memang Nerazzurri masih kebobolan banyak gol, memang benar. Tapi mereka juga mencetak banyak gol. Nah sebenarnya sahabat Bob memang ya, kalau yang namanya pertahanan terbaik itu kan memang sebenarnya kalau kita kebanyak kebobolan, tapi kalau kita bisa mencetak gol lebih banyak, ya kita pasti menang gitu. Tapi memang pertahanan memang yang harus dibenahi sih sama Inzaghi sebenarnya sahabat Bob. Kenapa? Karena ada perubahan pola bermain dibanding musim lalu dengan musim sekarang sahabat Bob. Jadi Vieri bilang dibandingkan sebulan yang lalu mereka telah pulih dengan cemerlang. Bahkan bagi saya sekarang mereka siap untuk mulai berjuang untuk posisi teratas. Di tahun baru mereka akan meraih Scudetto. Wow ya. Sahabat Bung Bob bagaimana pendapat sahabat Bung Bob? Keyakinan sahabat Bung Bob melihat pertandingan Inter, melihat penampilan Inter bagaimana sahabat Bung Bob? Percaya? Oke, silakan komen sahabat Bung Bob. Nah, itu kata Vieri. Nah, sekarang karena kita nanti malam bermain melawan Pleasant, seperti biasa tadi malam Inzaghi diwawancarai dalam konferensi pers, dia bilang begini sahabat Bung Bob ya. Kita ingin lolos ke babak knockout Liga Champions besok ya. Romelu Lukaku kembali ke performan terbaiknya. Nah, sahabat Bung Bob, sebelum gua bicara tentang Inzaghi, kemarin kalau sahabat Bung Bob lihat di video-videonya Inter, latihan-latihannya Inter ya, mereka begitu happy, mereka begitu kompak. Dan yang gua lihat, yang gua perhatiin beberapa kali, mereka melakukan permainan-permainan cepat walaupun sesekali memang ada permainan umpan-umpan panjang. Tapi yang gua lihat mereka kayaknya ya, kalau yang gua tangkap sepertinya Inter akan bermain cepat dan benar-benar kill the game gitu loh. Kita kalau bisa misalnya babak pertama bisa cetak 3 gol, nah kemungkinan kan bisa nih Lukaku dimasukin, Gagliardini dimasukin, terus Asllani, terus juga si Carboni gitu loh, pemain-pemain muda gitu loh. Karena gitu kan. Nah, tapi kan Inzaghi kan belum tahu nih seperti apa nanti permainan Inter. Tapi pada prinsipnya teman-teman, sahabat Bung Bob, nanti kita lihat aja bagaimana. Pastikan sahabat Bung Bob 23.45 waktu Indonesia Barat kita nonton ya sahabat Bung Bob. Nah, itu yang dibilang Inzaghi tadi, bahwa dia harus memastikan benar-benar Inter lolos ke babak berikutnya. Nah, 4 poin yang diraih melawan Barcelona telah memberi Nerazzurri kesempatan untuk mengamankan tempat mereka di sistem gugur kompetisi top Eropa dengan 1 pertandingan sisa. Jika mereka mengalahkan juara Ceko, melakukan hal itu akan jauh dari mudah bagaimanapun. Meskipun itu bisa mewakili peluang yang lebih mudah daripada pertandingan berikutnya. Nah, gini sahabat Bob. Jadi kalau kata Inzaghi, kalau kita benar-benar bisa meraih poin lawan Pleasant nanti ya, kita benar-benar udah tenang. Kenapa? Kalau misalnya andai kita kalah, kita ketemu Bayern Munchen, kita juga harus menang. Kalau tidak ya udah, harapan kita untuk lolos tuh susah. Nah, kan itu tergantung juga dengan Barcelona. Nah, kalau misalnya contoh gini ya, kalau misalnya nanti Barcelona bisa kalah melawan Bayern Munchen, Inter otomatis udah lolos sahabat Bob ya. Jadi ya udah, nanti kita lihat aja bagaimana. Yang paling penting adalah Inzaghi akan memberikan yang terbaik
untuk kelolosan Inter, sahabat Bob. Nah, sebuah tim seperti kami dengan back yang kami miliki dan cara kami bermain tanpa penguasaan bola seperti yang kami tunjukkan musim lalu, kami harus berkembang. Nah, inilah sebenarnya terjadi. Kenapa Inter terlalu banyak kebobolan musim ini? Karena ada perubahan skema, sahabat Bob. Itu yang maksudnya. Fase bertahan adalah tanggung jawab seluruh tim. Jadi bukan hanya Skriniar, bukan hanya Acerbi, bukan hanya Bastoni, bukan hanya De Vrij tanggung jawabnya. Memang kalau berbicara pertahanan, semua bertanggung jawab, sahabat Bob. Itu kata Inzaghi. Jadi kami berada di grup yang jauh lebih sulit. Di awal musim, sahabat Bob tahu bahwa kita tidak diprediksi akan lolos ke 16 besar. Kenapa? Bayern Munchen sama Barcelona itu udah pasti favorit ya. Kita ya paling ya akan masuk ke Liga malam Jumat. Kan itu prediksi orang. Ternyata itu dibalikin semua. Barcelona kita bisa meraih 4 poin. Kita hanya kalah sekali. Nah, kan itu sebenarnya titik baliknya kita. Waktu kita masuk ke Liga Champion, kita bermain di kandang melawan Bayern Munchen, kita kalah 2-0. Itu udah semua harapan orang bahwa Inter nggak akan lolos, sudahlah. Tapi setelah kita menang melawan Pleasant, terus kita bermain lagi melawan Barcelona, kita menang, terus artinya itu luar biasa, sahabat Bob. Jadi itulah yang memacu kita benar-benar Inter bisa bangkit dan jauh lebih baik, sahabat Bob. Itu kata Inzaghi. Gua nggak akan banyak bahas tentang Inzaghi. Nah, yang dia bilang hanya yang ditekankan dia, kami harus terus bekerja mengingat gol-gol yang telah kami kebobolan. Ya, kami mulai beraksi ketika Fiorentina mengubah skor menjadi 1-2. Benar banget. Jadi ya, saya juga memikirkan pemain lain yang memiliki situasi kontrak serupa. Ini maksud dia bagaimana dengan Milan Skriniar? Ya, itu saya percaya dengan manajer, saya percaya dengan manajemen. Itu mereka akan yang urus semua. Bukan hanya Skriniar, ada beberapa pemain yang juga bakal habis kontraknya. Ya, itu sahabat Bob. Terus mengenai Lukaku, ya Lukaku kemungkinan memang udah dia dipanggil, tapi ya pasti dari bangku cadangan. Tapi juga sahabat Bob ingat bahwa Lukaku kalau misalnya skornya kita udah bagus, ya kemungkinan kalau memang mau disimpan, bisa disimpan. Nggak perlu diturunkan. Mungkin hanya 5 menit babak kedua aja mungkin diturunin, sahabat Bob. Itu kemungkinan ya. Itu luar biasa. Itu kata Inzaghi. Nah, terus kita juga pengen, kan kemarin Inzaghi kan didampingin sama Mkhitaryan ya. Mkhitaryan bilang begini, tidak ada yang percaya pada kami di grup Liga Champion, tapi kami selalu percaya. Nah itu sahabat Bob. Kalau kita percaya dengan diri kita sendiri, dengan tim kita sendiri, ini yang terjadi gitu loh. Bahwa ya kita masuk grup neraka, siapa yang nggak... Grup yang paling sulit di Liga Champion musim ini adalah Inter, sahabat Bob ya. Tapi ya itulah, yang namanya bola itu bulat ya, dibuktikan di lapangan. Nah kita bisa membuktikan, sahabat Bob, luar biasa. Nah ini Inter mendapat apa yang secara luas dianggap sebagai grup maut di dalam undian Liga Champion ini. Kekalahan dari pembukaan di tangan Bayern Munchen membuat segalanya semakin sulit. Namun dalam pertandingan berikutnya, seperti yang gue bilang tadi, Pleasant, Barcelona, kita bisa mendapatkan poin 6 poin plus seri 1 7 poin. Nah, kami belum sampai di sana. Kami belum sampai maksudnya di 16 besar. Ya, awalnya tidak ada yang percaya kepada kami. Kami selalu percaya pada diri kami sendiri. Pemain Armenia ini menyatakan bahwa kami mendapat mencapai tujuan kami dan besok akan menjadi pertandingan terpenting grup. Kami harus sempurna di dalamnya. Sorry, ya. Tentang pengalamannya di Inter, Mkhitaryan menyatakan bahwa saya melakukannya dengan baik di sini. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada rekan setim saya yang telah membantu saya sejak hari pertama, sahabat Bob. Ya, oke, itu. Nah, terus sahabat Bob, kemungkinan formasinya ya di belakang Bastoni, De Vrij dan Skriniar. Di kiri ini masih kemungkinan kemarin kan gue bilang, gue baca di Sempre Inter bahwa kemungkinan Gosen. Tapi ternyata ini antara masih ada, belum dipastikan apakah Di Marco atau Gosen. Kalau di kanan udah kemungkinan benar-benar Dumfries. Nah, di tengah duet Hakan, Mkhitaryan dan Barella. Di depan udah pasti Toro dengan Dzeko, sahabat Bob. Nah, jadi dengan komposisi pemain-pemain yang udah oke ini, ya kita berharap benar-benar kita bisa membuktikan diri. Nah, sahabat Bob, itu ya, semoga aja nanti kita benar-benar mendapatkan hasil yang bagus dan kalau bisa, kalau menurut gua sih skornya gede, sahabat Bob ya. Nah, terus
Eh, Victoria Pleasant, ini menurut pelatih dia bahwa dia tidak bisa membawa 3 pemain dia, Jan Clemens, Jan Kopic dan Jan Saikora, ya, karena dilaporkan mereka cedera gitu loh. Nah, yang paling menarik ya sebelum pertandingan ini bahwa Kapten Victoria Pleasant, Lucas Heida, menghadapi Inter di San Siro akan sulit. Semoga tim terbaik yang menang. Nah, menurut sahabat Bob, siapa yang terbaik antara mereka berdua nih? Inter apa Pleasant? Itu aja ya. Jadi benar-benar lugas ya omongannya kapten ini. Nah, terus dia bilang begini. Berbicara kepada berita Italia FC Internews, Bek Ceko memberikan pemikirannya tentang pertandingan penyisihan Liga Champions, termasuk memilih striker Edin Dzeko sebagai pemain yang kualitasnya dia kagumi gitu loh. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit katanya. Semoga tim terbaik yang menang. Tetapi tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sulit melawan Inter yang kuat lanjutnya. Tetapi saya harap ini adalah pertandingan yang hebat bagi kedua tim dan bagi para pendukung kami yang melakukan perjalanan ke San Siro bersama kami ya. Terus dia bilang gitu. Kenapa dia mengagumi Dzeko? Dzeko ini sahabat Bob, dia sudah mencetak gol ke gawangnya Pleasant nih berkali-kali. Kemarin waktu pertemuan pertama dia juga mencetak gol. Sebelumnya waktu dia masih di AS Roma, dia paling senang mencetak gol ke gawangnya mereka gitu loh. Ini yang dibilang juga sama si kaptennya kaptennya Pleasant, si Lucas ya. Itu sahabat Bob. Jadi benar-benar ini akan menjadi ujian buat buat pemain-pemain Inter ya sahabat Bob. Jadi kita tinggal tunggu aja malam ini ya. Bagaimanapun Inter sangat siap kalau gue lihat ya. Nah, tapi itu yang dibilang Inzaghi. Kita jangan menganggap remeh. Musim lalu kayak kita ketemu Shakhtar, kayak kita begitu yakin. Tapi pertemuan 2 kali dengan Shakhtar kita hanya seri dua-duanya sahabat Bung Bob ya. Nah, terus sahabat Bung Bob, jadi satu lagi berita baik juga nih. Ya kemarin gua juga ada info, tapi ini yang terbaru lagi, kemungkinan Marcelo Brozovic kan udah sembuh. Kemungkinan nanti di Sampdoria dia bisa dibawa nih. Kemungkinannya ya. Atau kalau tidak dia akan bermain melawan Bayern Munchen dan Juventus. Tapi kalau dia bisa bermain lawan Sampdoria itu akan jauh lebih baik sahabat Bung Bob ya. Terus Lukaku, Gagliardini udah pasti masuk squad ya. Jadi benar-benar ini akan menjadi penentuan malam ini sahabat Bung Bob ya. Kalau nanti Inter menang, kita harus merayakan nih sahabat Bung Bob ya. Pastikan sahabat Bung Bob, ini adalah sejarah ya. Ternyata kita tidak terpengaruh dengan isu-isu bahwa Inter bla 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 ya kan. Jadi ini benar-benar artinya Inter sudah balik lagi, mental juaranya, kesatuannya, dedikasi mereka buat tim dan semangat mereka, gairah mereka, daya juang mereka, itu yang membuat Inter semakin kuat sahabat Bob. Konsistensi, momentum ini akan menjadi benar-benar titik balik Inter. Bisa berbicara banyak di Liga Champions, bisa berbicara banyak di Serie A. Ini yang kita tunggu sahabat Bob. Semoga Inter terus melaju. Kita sebagai fan seperti selalu gua bilang, berikan dukungan apapun yang terjadi sahabat Bob. Karena itu yang mereka butuhkan dari kita sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.